Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih dalam pembahasan ayat 4 sampai 6 dari surah Yusuf insyaallah. Kita akan baca tafsirul ma'nawi, ya, penjelasan dari mu'allif ini. Kita baca Fatihah dulu. Ala hadhihi niyam kulna salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita lanjutkan setelah penjelasan bagaimana tentang mimpi secara tafsirnya orang-orang yang mengandalkan dengan pemikiran al-maddi yang berdasarkan hal-hal yang materi sih. At-tafsirul ma'nawi, tafsir secara ma'nawi. Arti secara metafisik. Kalau al-maddi ini secara fisik ya. Wa ammal falasifatul metafiziqiyun falahum tafsirun akhar lirru'ya. Haitsu yaquluna inna ar-ru'ya wal ahlam ala aqsam. Adapun para filosof, para pemikir metafisik, ya, mereka itu memiliki penafsiran yang lain terhadap mimpi. Di mana mereka mengatakan sungguhnya mimpi itu ada macam-macam. Yang pertama ar-ru'yal al-murtabitah bimadil hayat haitsu tashakkuru ar-raghabat wal umniyat qisman muhimman min hadhil ahlam. Yang pertama itu mimpi yang berkaitan dengan masa lampau dari kehidupan, di mana itu menggambarkan keinginan, harapan-harapan, ya, itu yang menjadi bagian penting dari mimpi ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ar-ru'ya ghairul mafhumah wal muttaribah, ya, atau yang disebut adghathu ahlamin allati tansha'u min at-tawahhumi wal khayali wa in kana min al-muhtamal ay yakuna laha dafi'un nafsiyun. Yang kedua, bentuk mimpi adalah mimpi yang enggak bisa difahami, wa muttaribah, artinya kacau gitu. Mimpi kadang begini, kadang begitu, enggak bisa dipahami.
Ya, wa adghatsu ahlam. Wa adghatsu ahlam, ya. Itulah ibarat yang adghatsu ahlam, yaitu artinya sama yang tadi ar-ru'ya ghairul mafhumah. Mimpi yang nggak difahami gitu, karena dan kacau gitu. Ya, kacau karena kadang-kadang begini, kadang itu nggak dipahami seperti itu. Namanya adghatsu ahlamin. Atau sekarang bilang bunga tidur gitu, seperti itu ya. Jadi sesuatu yang nggak ada artinya gitu, karena nggak bisa dipahami ya. Allati tansha'u minat tawahhumi wal khayal, ya, yang timbul karena dugaan-dugaan dan hayalan-hayalan. Wa in kana al-muhtamal ay yakuna laha dafi'un nafsi, walaupun ada kemungkinan timbulnya mimpi ini ada faktor dari diri juga, ya. Ada dorongan dari kejiwaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, ar-ru'yal murtabithah bil mustaqbal wallati tukhbiru an. Yaitu mimpi yang berkaitan dengan masa depan dan yang memberitakan tentang masa depan. Ya. Wa mimma la syakka fi anna al-ahlam al-muta'alliqah bil hayatil madiyah wa tajassudil umur allati ra'aha al-insanu fi thuli hayatihi laysa laha ta'birun khas. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya kalau mimpi yang berkaitan dengan kehidupan kita di masa lampau dan tergambarnya berbagai kondisi keadaan yang dilihat oleh seseorang selama hidupnya, laisa laha ta'birun khas, itu tidak memiliki takbir yang khusus. Ya, kita mimpi misalnya waktu masih kecil, kita mimpi waktu sama-sama misalnya di pesantren, mimpi waktu main-main misalnya di pinggir kali dengan teman-teman, seperti itu. Itulah laisa laha ta'birun khas. Itu tidak memiliki ta'bir yang khusus. Wa mithluha al-atyaf al-muttaribah aw ma tusamma bi adghath al-ahlam allati hiya ifrazat al-afkar al-muttaribah. Hal yang seperti ini juga seperti mithluha al-atyaf al-muttaribah, ya, gambaran-gambaran, ilusi-ilusi yang kacau. Aw ma tusamma bi adghath ahlamin. Adghath ahlam. Adghathil ahlam inilah yang disebut dengan mimpi-mimpi, bunga-bunga mimpi gitu ya. Allati hiya ifrazatul afkaril mudharibah, yang itu merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran yang kacau gitu, artinya yang enggak teratur, mudharibah gitu ya. Kal atyaf allati tamurru bil insan wa huwa fi halil hazyani awil humma. Seperti ya, hayalan-hayalan, halusinasi gitu. Al atyaf ya. Allati tamurru bil insan, yang dialami oleh seseorang, wa huwa fi halil hazyan, pada saat dia yaitu ngigo, ya. Awil humma, pada saat dia demam tinggi. Ya. Tergambar kemudian muncul hayalan-hayalan, itu halusinasi tertentu. Fahiya aidan la yumkinu an takuna ta'biran an mustaqbal hayah, wa lihadza fa inna ulama an-nafs yastafiduna min hadhihi al-ahlam wa yattakhuduna nawafidha lid-dukhuli ila dhawiril la wa'i. Nah, ini juga katanya mimpi yang seperti ini enggak mungkin dijadikan sebagai ta'bir, sebagai penafsiran tentang mustaqbalil haya, kehidupan di masa datang. Walihada fa inna ulama an-nafs, oleh karena ini para ahli jiwa itu yastafiduna min hadzal ahlam, menggunakan dari mimpi-mimpi ini, wa yattakhiduraha nawafidha lid-dukhuli ila dhamiril la wa'i, dan mereka gunakan sebagai celah untuk masuk ke hati yang di luar sadar, hati di bawah sadar seseorang. Jadi dari mimpi yang seperti ini
para ahli jiwa maka justru menjadikannya sebagai pintu masuk ya untuk bisa memahami keadaan di bawah sadar orang yang sedang di terapi tersebut fil bashar ya. Ila dhamiril la wa'i. Dari kata wa'yun itu sadar, al-la-wa'i ini di bawah sadar, artinya yang tidak di luar kesadaran gitu. Wa yu'addunaha mafatiha li'ilajil amradin nafsiyah. Mereka menganggap, para ahli jiwa itu menganggap hal ini sebagai kunci untuk mengobati penyakit-penyakit kejiwaan. Wa yakunu ta'birur ru'ya inda haula'i likashfil asrarin nafsiyah wa asasil amrad. Takbir mimpi bagi mereka ini para ahli jiwa itu ya adalah likashfil asrarin nafsiyah, bertujuan untuk menyingkap rahasia jiwa wa asasil amrad, dasar penyakitnya. Jadi dengan apa yang mereka dengarkan dari mimpinya itu mereka gunakan sebagai pintu masuk untuk menyelami apa yang sebenarnya dialami oleh si orang tadi. La likashfi hawadithil mustaqbal fil hayah. Bukan untuk mengungkap peristiwa-peristiwa yang akan datang di dalam kehidupannya. Seperti itu. Ammal ahlamul muta'alliqah bil mustaqbal fahiyah ala nahwaini. Ya. Adapun kalau mimpi yang berkaitan dengan masa depan, ini ada dua macam. Qismun minha ahlamun wadihatun wa sarihatun la tahtaju ila ta'bir. Yang pertama ada mimpi yang jelas. Ya, terang, tidak perlu lagi takbir. Enggak perlu lagi penafsiran-penafsiran macam-macam. Wa ahyanan tatahaqqaqu bi syaklin ajibin fil mustaqbalil qarib awil ba'id duna ayyi tafawut. Terkadang mimpi yang jelas ini terrealisasi dengan sangat menakjubkan di masa yang akan datang, di masa depan itu, dalam masa depan yang dekat ya, atau kadang-kadang masa depan yang jauh tanpa ada perbedaan seperti itu. Mimpinya persis mirip dengan apa yang kejadiannya mirip seperti apa yang dia mimpikan tadi. Itu ada yang seperti itu. Wa qismun akhar wa hunaka qismun akhar min hadhil ahlam. Tapi ada macam yang lain dari mimpi ini, allati tatahaddatsu 'anil mustaqbal, yang berbicara tentang masa depan, walakinnaha fil waqti dzatihi ghairu wadih. Akan tetapi pada saat yang sama mimpinya itu enggak jelas. Wa qad taghayyarat natijatul awamil adh-dhihniyati war-ruhiyyati al-khassati fatahtaju ila ta'bir. Terkadang ya ada perbedaan antara faktor-faktor adh-dhihniyah, ruhiyah, faktor-faktor yang ada di benak maupun yang di jiwa yang khusus ya, yang membuat itu nggak jelas ya. Fatahtaju ila ta'bir, sehingga itu perlu ditafsirkan ya. Walikullin min hadhil ahlam namadziju wa masadiqu katsirah ya. Dan untuk mimpi yang macam ini ya, kedua macam tadi, ada contoh-contoh dan bukti-bukti yang banyak. Wala yumkinu inkaruha jami'an. Enggak mungkin kita mengingkarinya semuanya. Li'annaha la fil masadir al-madhhabiyyah aw al-kutub at-tarikhiyah fahasb, bal tatakarraru fi hayatina aw hayati man na'rifuhum bi syaklin la yumkinu 'adduhu min babil musadafat aw al-ittifaqat. Dan enggak mungkin ini kita mengingkari semuanya, karena ya, ini bukan saja ada di sumber-sumber, di kitab-kitab dari berbagai mazhab atau dari berbagai sejarah saja. Bal tatakarraru fi hayatina, bahkan ini sering berulang di dalam kehidupan kita. Au hayati man na'rifuhum, ya, atau di dalam kehidupan orang-orang yang kita kenal. Bi syaklin la yumkinu 'adduhu min babil musadafati wal ittifaqat,
dalam bentuk yang kita nggak bisa menganggapnya ini kebetulan atau cocokologi gitu ya. Nggak. Wa nadhkuru huna iddata namadhij min al-ahlam as-sadiqah allati kashafat bishaklin ajibin an hawadith mustaqbaliyatin sami'naha min afradin mawthuqin. Kita akan sebutkan di sini beberapa contoh dari mimpi-mimpi yang benar yang mengungkap dengan sangat menakjubkan peristiwa-peristiwa masa datang ya, yang kita dengar dari orang-orang yang terpercaya. Yang pertama dikasih contoh di sini. Almarhum Khunda Mala Ali min ulami Hamdan الموثوقين والمعروفين ينقل عن المحروم الميراز عبد النبي النوري وهو من علماء طهران الكبار هذه القضية. Yang pertama almarhum Khunda ya, Mala Ali gitu ya. Dari ulama Hamdan yang terpercaya dan terkenal, dia menukil kisah ya, menyampaikan tentang almarhum Mirza Abdul Nabi An-Nuri, termasuk ulama Tehran yang besar ya, tentang masalah ini. Indama kuntu fi Samarra kana yasiluni sanawiyan min madinati Mazandran ya. Maaf ya kalau nggak salah penyebutannya, ini nama tempat ya. Mablagh bi miqdari 100 tuman takriban. Ketika aku masih di Samarra, katanya selalu setiap tahun datang dari kota Mazandran ini artinya donasi gitu sejumlah 100 tuman kira-kira. Wa ala asasi hadzal amri kuntu astaqridu da'iman miqdara hajati minal mu'nati wa indama yasiluni hadzal mablagh kuntu aqumu bi tasdidi hadzal qard. Katanya kan dia biasa dapat itu artinya dapat kiriman 100 tuman ya takriban. Ini apa? Ini nama mata uang ya. Atas dasar ini karena dia sudah biasa gitu setiap tahun ada waktu tertentu gitu datang artinya kiriman seperti itu. Atas dasar ini aku suka minjem ya, selalu sejumlah kebutuhanku minal mu'nah dari apa biaya hidup wa inda ma yasiluni hadzal mablagh, ketika uang ini udah sampai lalu aku bayar itu utangku tadi ya, aku tutupin utang-utang tadi. Wa fi ahadil a'wam ja'ani khabarun mu'saf ya, tapi di salah satu tahun ya tiba-tiba datang berita yang sangat disesalkan, sangat tidak diharapkan begitu ya. Wa huwa annal mahsul dhira'i fi Mazindar sayyi lil ghayah bisababil qahd. Yaitu ada berita katanya hasil pertanian di Mazindar itu lagi buruk, ya, sangat buruk disebabkan paceklik ya, disebabkan kemarau. ولهذا فإنهم يعتذرون عن عدم إرسال المبلغ المقرر في هذه السنة. Atas dasar ini akhirnya mereka minta maaf nggak bisa mengirimkan ya, uang yang biasa mereka kirimkan di tahun ini. Artinya terhenti begitu ya. Walamma sami'tu bidzalika ta'allamtu bisyiddatin wa nimtu wa ana fi hadhil hal. Ketika aku dengar berita ini aku merasa aduh sakit sekali ya. Dan aku tidur dalam kondisi ya, kebingungan ya, karena dia apa untuk kebutuhan hidupnya dia sudah minjam ngutang gitu ya. Ternyata yang diharapkan ini nggak datang. Uang yang diharapkan yang biasa datang tidak datang. Akhirnya dia tidur dalam keadaan bingung gelisah seperti itu. Gimana nggak enak membayar utang itu. Fara'aitu fi alamir ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'uni wa yaqul. Lalu ketika dia tidur dalam kegelisahan tadi, ya, dia melihat dalam mimpi Rasulullah SAW ya, memanggil dia.
dan mengatakan, ya fulan, hai fulan, qum waftah tilkal khazanah. Hai fulan, bangunlah dan buka lemari itu. Ya, buka lemari itu. Wa asyara ila khizanatin fil haid, dan dia mengisyaratkan, Rasulullah SAW mengisyaratkan ke lemari yang ada di tembok. Wa khudh minha mi'ata tuman mawjudah hunaka. Ambil di sana ada 100 tuman yang ada di sana. Fantabahtu minan naum. Lalu aku kaget, aku bangun dari tidur. Walam tamdi fatrah hatta turiqatil babu ba'da dhuhr. Enggak beberapa lama, akhirnya kemudian pintu ada yang mengetuk. Ini sudah zuhur, dari pagi tadi, ya. Sudah dhuhr. Faraitu Rasul al-Mirza Asy-Syirazi al-Marji'ul Kabir Syiah wa qala li. Lalu aku melihat ada utusan dari Mirza Syirazi, ya. Dan dia mengatakan, innal Mirza yad'u. Mirza, ya, memanggil kamu, mengundang kamu. Fata'ajjabtu min hadhihi ad-da'wah fi hadzal waqti bidzat. Aku heran, aku kaget tentang mengenai undangan ini, kok tiba-tiba ada dia memanggil aku, mengundang aku pada waktu itu. Fadhahabtu ilaihi fara'aituhu jalisan fi hujrati. Ya, lalu aku pergi, ya, karena diundang, aku datang. Ya, lalu aku dapati dia sedang duduk di kamarnya. Wa qad nasitu ru'ya tamaman. Aku sudah melupakan mimpi yang tadi. Ya, secara total aku udah enggak ingat lagi tentang mimpi tadi. Wa faj'atan qala lil marhum Mirza Asy-Syirazi. Tahu-tahu Mirza Asy-Syirazi marhum ini mengatakan, ya Mirza Abdun Nabi iftah baba tilkal khizanah wa khudh minha mi'atu man mawjudah hunaka. Hei Mirza Abdun Nabi, ya, namanya unik juga namanya kok Abdun Nabi. Ya. Ya, hai Mirza Abdun Nabi, iftah baba tilkal khizanah. Buka, ya, pintu lemari tersebut dan ambillah dari sana. Ya, khudh min mi'ata tuman. Ambil ada uang 100 tuman yang ada di sana. Fatadzakkartu ru'ya fawran. Lalu aku langsung ingat ke mimpi yang tadi. Yang tadi malam dia mimpi, wa ta'ajjabtu katsiran wa aradtu an aqula syai'an. Aku kaget, ya. Aku kaget sekali dan hampir aku ingin mengatakan sesuatu. Ya, walakinni sya'artu bi annahu la yarghabu fi dzalik. Akan tetapi aku kemudian merasa dia enggak ingin mendengar itu. Faqumtu il khizana, lalu langsung aja aku pergi ke lemari tadi, fa akhadtul mablaghal madhkur wa kharajtu. Aku ambil jumlah yang disebutkan tadi, persis seperti apa yang dimimpinya tadi. Ini, ya, salah satu kisah, ya. Kemudian yang kedua, yanqulu sadiq wa huwa mahallu i'timad anna al-marhum at-Tabrizi sahibu kitab Raihanatul Adib kana lahu waladun yashku min yadihi al-yumna. Ada juga seorang teman yang bisa dipercaya ceritakan bahwasanya almarhum At-Tabrizi, ya, sahib kitab Raihanatul Adib, ya, pengarang kitab Raihanatul Adib, kana lahu walad, ya, dia punya anak yang yashku min yadihil yumna. Ya, dia mengeluh anaknya ini sakit, tangannya sakit, tangan kanannya sakit. Wa rubbama kana mubtaba birrumatism, ya, mungkin dia terkena rematik lah gitu, ya. Kesalil kalau kita atau apa nggak tahu, ya. Tangan kanannya sakit. Bi syaklin yas'ubu alaihi ayyumsikal qalam bi yadihi. Ya, sampai-sampai sakitnya ini sampai dia nggak mampu mengangkat memegang pena dengan tangannya. Fataqarriru ayyusafira ila Almania al-mu'alajah. Lalu dia kemudian memutuskan untuk pergi ke Jerman untuk pengobatan. Wa yaqulu hina kuntu fis safinati ra'aitu fil manam anna ummi tufiyat.
Dan dia menceritakan ketika dia sedang di kapal, dulu pakai kapal lautnya. Aku mimpi bahwasanya ibuku meninggal. Fafatahtu taqwim as-sanawi, lalu aku buka ya tanggalan, ya kalender, wasajjaltul haditha, lalu aku catat peristiwa tersebut, mimpi yang yang mana dia bermimpi bahwa ibunya meninggal. Wasajjatul haditha muqayyadatan bis saati wal yaum. Aku catat itunya, mimpinya tanggal berapa, jam berapa, ya, hari apa, seperti itu. Walam tabdi fatratun hatta raja'tu ila baladi fastaqbalani jami'atun minal aqarib wal asdiqa. Ya, enggak berapa lama aku balik ke negeriku, lalu aku ditemui oleh beberapa kerabat dan teman. Fawajidtuhum labisu thiyabal hidad fata'ajjabtu. Lalu aku dapati mereka semuanya berpakaian dengan pakaian berkabung, ya, arti baju seperti itu. Fata'ajjabtu, lalu aku heran. Wa kuntu qad nasitu ru'ya, aku sudah ya kaget gitu nih melihat kok semuanya berkabung nih di rumahnya. Aku sudah melupakan mimpi tadi. Wa akhiran ukhbirtu bitadrij anna ummi tufiyat, lalu akhirnya aku diberitahukan ya dengan pelan-pelan bahwasanya ibuku telah meninggal. Fatadzakkartu mubasyaratan ru'yaya fis safina, lalu aku ingat, tiba-tiba aku ingat mimpiku waktu di kapal laut tadi. Fa akhrajtu taqwim wa sa'altu anil yaumil ladzi tuwfiyat fihi fa kana mutabiqan lidzalikal yaumi tamaman. Lalu aku keluarkan kalender tadi ya, dan aku tanya kapan meninggalnya, ya, hari apa ya, ibuku meninggal itu. Tahu-tahu apa yang diberitakan sesuai dengan apa yang dia mimpi tadi yang dicatat. Itu ya. Seperti itu. Yang ketiga, yaqulu Sayyid Qutb fi tafsirihi fi dhilalil Quran. Yang ketiga, kisah ya, Sayyid Qutb. Beliau menceritakan dalam tafsirnya, kitab tafsirnya fi dhilalil Quran fi hamishihi 'anil ayatil muta'alliqah bi surati Yusuf. Di dalam penjelasannya tentang ayat yang berkaitan dengan surah Yusuf. Beliau menceritakan, ya, menyebutkan idza kuntu unkiru jami'a ma qultum fir ru'ya. Kalau aku mengingkari semua apa yang kalian katakan dalam mimpi, falan astati'a an unkira ma hadatsa li yauma kuntu fi Amrika abadan. Kalau aku bisa mengingkari semua apa yang kalian katakan tentang mimpi, maka aku tidak bisa mengingkari apa yang terjadi padaku sendiri ketika aku di Amerika. Ra'aitu hunaka fil manam anna ibna ukhti qad nazafat ainahu daman wa la yastati ay yara. Aku melihat di sana dalam mimpi, artinya waktu aku di Amerika aku bermimpi bahwasanya keponakanku qad nazafat ainahu daman. Ya, matanya berdarah. Dalam mimpinya dilihat keponakannya ini, anak dari saudarinya, matanya berdarah. Wala yastati'u ayyara, dia enggak bisa melihat kan. Karena ibna ukhti wa saira a'dha'i usrati bi Misr. Karena pada waktu itu tatkala Sayyid Qutb lagi di Amerika, semua keluarganya juga keponakannya ini ada di Mesir. Fastawhashtu mimma ra'aitu wa katabtu risalatan ila usrati bi Misra fawran. Lalu aku merasa ya kaget, ikut sedih ya, murung dari apa yang aku saksikan dalam mimpi. Lalu aku menulis surat ke keluargaku di Mesir. Wa sa'altu man hali bin ana hali ibna ukhti biwajhin khas, ya, dan ya aku juga menanyakan secara khusus tentang keadaan keponakanku ini. Ya, suratnya ya berbicara tentang dia kirim surat bicara tentang hal-hal yang lain, tapi secara khusus dinanyakan ya keponakannya ini. Falam tabdi fatrah hatta ja'anil jawab. Ya, enggak lama kemudian datang jawaban dari suratku. Alladhi yukhbiruni bi anna ibna ukhti mubtala binazifin dakhiliyan fi 'ainihi wa la yastati'u ayyara. Lalu datang balasan suratku itu mengabarkan bahwasanya keponakanku dia terkena penyakit ada pendarahan di kedua matanya. Ya, pendarahan di dalam ya.
di dalam matanya itu wala yastati ayyara. Dia sekarang nggak bisa ngelihat. Wa huwa masyghulun bil mu'alajah, dan dia sedang sibuk ya berobat. Wa mimma yastalfitu an-nadhar anna an-nazf ad-dakhili kana bi syaklin la yumkinu ru'yatuhu illa bil ajhirat at-tibbiyah. Ya, yang menarik lagi, pendarahan di dalamnya itu, pendarahan ya di dalam matanya itu, ini bukan seperti pendarahan kelihatan gitu. Jadi pendarahan ini nggak kelihatan. La yumkinu ru'yatuhu, nggak mungkin dilihat. Oh, nah ada pendarahan, nggak mungkin kelihatan. Illa bil ajzihati tibbiyah, kecuali dengan mikroskop, dengan peralatan-peralatan kedokteran. Kecuali dengan peralatan-peralatan kedokteran, ini ketahuan dalamnya ada pendarahan. Wa qad hurima ibnati min an-nadhari war ru'yati ala kulli hal, dan keponakanku itu sudah tidak dapat melihat, tidak bisa melihat karena itu. Ghaira annani ra'aitu fi manami hatta hadhil mas'alati ad-daqiqah, hanya saja aku bisa bagaimana memimpikan, ya, melihat di dalam mimpi tentang masalah yang rumit ini, yang kecil ini. Jadi kalau mimpinya ngelihat mata keponakannya ini berdarah, kemudian kenyataannya memang matanya berdarah, nah, itu kan jelas ya. Tapi ini padahal matanya nggak kelihatan berdarah, tapi secara pemeriksaan dokter benar ada pendarahan di dalam ya. Innal ahlam allati takshifu al-hujuba 'an al-asrar wal haqa'iq al-murtabitah bil mustaqbal aw al-haqa'iq al-khafiyyah al-muta'alliqah bil hadir hiya aktsaru ma min an tuhsar. Sungguhnya mimpi-mimpi yang mengungkap tentang yang menyingkap tabir tentang rahasia-rahasia dan kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan masa depan, atau kenyataan-kenyataan yang tersembunyi yang berhubungan dengan masa sekarang. Hiya aktsaru min an tuhsa. Cerita-cerita yang seperti ini banyak sekali, tidak terhitung. Walaysa bimaqduri ba'd al-afrad alladhina la ya'taqiduna bihadhil haqa'iq inkaruha. Dan tidak dapat bagi sebagian orang yang tidak meyakini tentang hal ini untuk mengingkarinya, karena banyak sekali. Aw hamluha 'alal musadafah awil ittifaq, atau menganggapnya itu ada kebetulan saja. Ya. Atau ya dicocok-cocokin katanya. Tidak. Wa min khilal at-tahqiq ma'al asdiqa'il qaribin yumkinul husul ala syawahid katsiratin min hadhil ahlam. Ya, dengan kita meneliti atau membuktikan dengan teman-teman yang dekat, kita bisa mendapatkan bukti-bukti yang banyak ya, tentang mimpi ini. Ya. Wa hadhil ahlam la yumkinu ta'biruha an tariq at-tafsir al-maddi abadan. Mimpi-mimpi seperti ini nggak mungkin ya diungkapkan, ditafsirkan ya dengan secara tafsir yang bersifat maddi ya. Wa innama at-tariqul wahid huwa ta'biru falasifatir ruh wal i'tiqad bil istiqlarir ruh. Dan hanya saja jalan satu-satunya untuk mengungkapkan hal ini yaitu ungkapan dari para ahli filsafat tentang kejiwaan, ya, wal i'tiqad bil istiqlalir ruh, dan meyakini bahwasanya roh itu memiliki kebebasan sendiri. Ya, seperti yang kita ungkapkan, bagaimana ketika seorang bermimpi, jiwa kita itu terlepas dari badan. Ketika terlepas dari badan, Allah genggam, ya, ada yang Allah memperlihatkan sesuatu, masa depan atau masa lampau seperti itu. Dia tidak lagi terikat dengan dimensi tempat dan waktu, sehingga jiwa ini yang bebas ini bisa ya ke masa depan atau ke masa lampau seperti itu, melihat apa yang terjadi di masa depan atau masa lampau. Sebenarnya hal ini adalah bagian dari tanda-tanda apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Ini juga mengabarkan bagaimana ilmu Allah itu juga ya, sedangkan jiwa saja ini
bisa seperti itu. Apalagi ilmu Allah. Ilmu Allah itu tidak terbatas kepada masa lampau, masa depan, masa kini atau masa depan. Ya. Wa min majmu'i hadzal ahlam yumkinu an nastafida minha ka syahidan al-istiqrar ruh. Dari semua mimpi-mimpi ini kita bisa mengambil kesimpulan ya sebagai bukti atas bagaimana roh itu memiliki independensi ketika ya keluar dari jiwa ini. Ya, arti memiliki ketidakterikatan dengan dimensi waktu yang kita ada padanya. Mungkin Anda tambahkan di tafsir Ibnu Katsir juga kan diceritakan ketika beliau menjelaskan tentang ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru lidzunubihim andai kata mereka tatkala mereka melakukan suatu dosa, dzalamu anfusahum. Ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Andai kata mereka tatkala mereka melakukan perbuatan yang zalim, arti menzalimi diri mereka, ya. Mereka datang kepada engkau. Fastaghfirullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah, bukan minta ampun kepada Nabi. Ya. Fastaghfirullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah pun memintakan ampun untuk orang itu. Jadi Rasulullah pun berdoa kepada Allah, mintakan ampun agar orang ini yang datang kepadaku agar diampuni dosanya. Dan orang itu meminta ampun kepada Allah di hadapan Rasulullah. Ya. La wajudullah tawwaban rahima. Ya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul la wajudullah tawwaban rahima. Pasti mereka akan dapati Allah ya, maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, ketika menafsirkan ayat ini beliau menceritakan ya ada seorang datang dari luar kota Madinah, datang berziarah di kuburan Nabi. Ya. Lalu di hadapan kuburan Nabi ya beliau mengadukan halnya ya. Mengadukan halnya dan ya karena dia banyak dosa, kemudian dia munajat. Ya, munajat ini artinya berbicara halus lah, ngomong halus sama Nabi. Ya, Nabi ya, sudah meninggal. Ya, dikubur Nabi maksudnya. Dia menceritakan sambil membaca ayat tadi. Ya, ya Allah, dia meminta ampun. Ya, ampunilah dosa-dosaku karena kan Engkau sudah berfirman di dalam Al-Quran. Yaitu ayat tadi bacakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka ya fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul ya. Lalu mereka minta ampun ya, kepada Allah dan juga Rasulullah ikut memintakan ampun untuknya. Pasti mereka akan dapati Allah itu Maha Pengampun ya, dan Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau telah berjanji di dalam Al-Quran seperti itu, maka ampunilah dosa-dosaku. Ya, dan juga dia berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah agar supaya Allah mengampuni dosa-dosaku. Ini berbicara kepada Rasulullah, kepada di kuburan Rasulullah SAW. Lalu kebetulan ketika dia bermunajat tadi di hadapan kubur Nabi, di sana di salah satu tiang yang dekat situ ada seorang yang alim lagi duduk di situ, ya, tahu-tahu dia ketiduran, ya, duduk ketiduran. Nah, di dalam tidurnya itu dia bertemu Rasulullah SAW dan Rasulullah katakan, hai fulan, beritahu seorang tadi si Badui tadi, ya, yang datang
ke kuburku tadi, ya, beritahu bahwasanya Allah telah mengampuni dosanya. Dan setelah tidur dia bangun. Ya, dilihat orang yang tadi munajat di depan kubur Nabi sudah mau keluar gitu. Diparanin dikasih tahu bahwasanya aku bermimpi bahwa bertemu Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah telah mengampuni dosanya. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW hidup di alam barzakh kan gitu. Jiwanya kan hidup ya. Nah, bisa berkomunikasi dengan kita dengan seorang yaitu tatkala ya kita mimpi, di mana saat mimpi itu jiwa kita juga kan terlepas dari jasad kita. Kita sama-sama di alam arwah sehingga bisa bertemu seperti itu. Ini gambarannya ya. Tentang mimpi ini kita kaitkan ayat Quran dengan ayat Quran penjelasannya ya, dan juga kita merenungi makna-makna dari firman Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan gambaran seperti itu. Dan ini juga yang dibahas oleh banyak ya para pemikir tentang mimpi tadi. Tapi kita bisa gambaran yang begitu jelas, yang pasti, yang sudah ya, karena ada apa yang penjelasan dari Al-Quran itu pastilah lebih pasti dari ilmu pasti ya. Ya, renungan dari surah Az-Zumar tadi. Ya, bagaimana kondisi mimpi sebenarnya. Kita lanjut ke topik berikutnya yaitu ta'biru Yaqub alaihissalam li ru'yati Yusuf. Sekarang bagaimana penafsiran Yaqub ya tentang mimpinya Nabi Allah Yusuf alaihissalam alaihi wassalatu wassalam. Fil ayati mahall al-bahthi nulahidhu anna Yaqub, di ayat yang sedang kita bahas ini kita perhatikan bahwasanya Nabi Allah Yaqub bil idhafati ila tahdhiri li walidihi Yusuf min ayyaqussa ru'yahu ala ikhwatihi fa innahu abbara an ru'yahu bi suratin ijmaliyah. Ya. Kan di ayat yang kita bahas ini kita perhatikan bahwasanya Nabi Yaqub alaihissalam di samping dia peringatkan anaknya Nabi Allah Yusuf ya, diperingatkan agar supaya tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Di samping itu juga ya fa innahu abbara an ru'yahu, dia juga menafsirkan mimpi Nabi Yusuf ini tapi dengan secara global. Wa qala lahu, itu firman Allah kan, dan dia mengatakan ya, Nabi Allah Yaqub mengatakan kepada Nabi Yusuf, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Demikianlah Allah telah memilih kamu. Jadi ini dari mimpi tersebut ya Nabi Allah Yaqub memberikan penafsirannya, memberikan takbir atas mimpi itu. Demikianlah Allah Tuhanmu telah memilih kamu ya dan mengajarkan kamu ta'wil al-ahadits, ta'wil dari berbagai peristiwa. Ya, termasuk mentakwilkan mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada engkau dan kepada keluarga Yaqub. Wa dalalatu ru'ya Yusuf 'ala annahu sayablughu fil mustaqbali maqamatin kabiratan ma'nawiyatan wa maddiyah yumkinu darkuha tamaman. Dalil atau bukti mimpi Nabi Yusuf ini bahwasanya beliau akan mencapai di masa depan nanti suatu kedudukan yang besar baik secara maknawi maupun secara materi. Yumkinu darkuha tamaman, ini dapat difahami ya, mimpi tersebut maknanya seperti itu bisa dipahami secara jelas ya, secara sempurna. Walakin yabruzu hadzal su'al, akan tetapi kemudian muncul pertanyaan ini. Wa huwa kaifa 'arafa Yaqub anna ibnahu Yusuf sayalamu ta'wil al-ahadits fil mustaqbal. Yaitu pertanyaan muncul, bagaimana kok Nabi Yaqub bisa tahu bahwasanya anaknya ini Nabi Yusuf akan bisa mentakwilkan mimpi di masa depan? Kan
Ya, kalau hanya dari takbir tadi, ya, Nabi dari mimpi itu bisa difahami bahwasanya Nabi Yusuf nanti akan memiliki kedudukan yang tinggi, itu jelas dalam mimpinya. Tapi kan ada kata wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Kok Nabi Yakub bisa tahu nanti bahwasanya Allah juga mengajarkan Nabi Yusuf bagaimana mentakwil berbagai peristiwa termasuk mimpi, ya. Ahwa khabarun akhbarahu Yaqub li Yusuf musadafatan wala alaqata lahu birru'ya am annahu iktashafa dzalika min ru'ya Yusuf. Apakah, ya, Nabi Yaqub ini menceritakan kepada Nabi Yusuf ini berbicara itu bahwasanya kamu nanti, ya, dan Allah telah mengajarkan kamu minta wil hadis tadi, ini secara, ya, kebetulan aja, nggak ada hubungannya dengan mimpi, atau memang itulah yang dieksplor oleh Nabi Yakub dari mimpi itu sendiri, yang diungkap oleh Nabi Yakub dari mimpi Nabi Yusuf sendiri. Itu pertanyaannya. Al-zahiru anna Yaqub fahima dzalika min ru'ya Yusuf. Secara zahir memang hal tersebut difahami oleh Nabi Yakub dari mimpi Nabi Yusuf sendiri. Wa yumkinu ayyakuna dzalika ala ahadi tariqain. Hal itu bisa terjadi melalui dua hal berikut ini, ya, dua jalan ini. Yang pertama, inna Yusuf fi hadatsati sinhi qad naqala li abihi khassatan ba'idan an a'yunin ikhwatihi lianna abahu awsahu alla yaqussaha ala ikhwatihi. Wa hadzal amru yadullu anna Yusuf nafsahu kana lahu ihsasun khassun bi ru'yahu bihaitsu lam yaqsusha bi mahdharil jami'. Ya, yang pertama, kenapa Nabi Yakub bisa paham bahwasanya Nabi Yusuf ini memiliki, ya, pengetahuan tentang mimpinya tersebut, yaitu Nabi Yusuf fi hadatsati sinnih, ya, di mana Nabi Yusuf ini pada umur yang masih muda, yang masih kecil ini, waqad naqala li abihi ba'idan an ayuni ikhwati. Dia menceritakan, naqala di sini maksudnya dia menceritakan mimpinya itu, ya, jauh dari pandangan saudara-saudaranya. Arti dia tidak menceritakan mimpinya langsung di depan saudara-saudaranya. Ya, Nabi Yusuf cari dulu momen di mana ketika bapaknya ini ketika Nabi Yakub sedang sendirian. Ya, jadi sedang saudara-saudaranya jauh dari situ. Enggak ada saudara-saudaranya. Lianna abahu awsahu alla yaqussaha ala ikhwatihi, ya. Karena katanya tadi bapaknya telah mewasiatkan bahwasanya jangan menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Jadi itu dalam kurung, ya. Tapi ba'idan an ayuni ikhwatihi wa hadzal amru yadullu. Nah, masalah ini menunjukkan ala anna Yusuf nafsahu, bahwasanya Yusuf ini sendiri kana lahu ihsasun khas, dia sudah memiliki perasaan yang khusus dengan biru'yahu, dengan mimpinya. Bihaitsu lam yaqsusha bi mahdharil jami', di mana dia tidak menceritakan mimpinya itu di hadapan orang banyak. Ya, dia berbicara kepada bapaknya secara empat mata seperti itu. Ini menunjukkan, ya, bagaimana Nabi Yusuf sudah paham tentang mimpinya seperti itu. Ini apa yang juga difahami oleh Nabi Yakub tentang anaknya. Wali anna mithla hadzal ihsas fi sabiyyin ka Yusuf yadullu anna lahu isti'dadan ruhiyan li ta'bir ru'ya. Karena perasaan seperti ini bagi seorang anak kecil, ya, seperti Nabi Yusuf, ini menunjukkan bahwasanya beliau memiliki kesiapan secara rohani, ya, untuk mengungkapkan mimpi tersebut. Wa inna abahu qad ahassa bihadzal isti'dad, dan orang tuanya pun sudah merasakan bagaimana potensi yang ada di dalam diri Nabi Yusuf ini. Wa bitarbiyati sahihah sayakunu lahu fil mustaqbal hadzun zahirun fi hadzal majal. Dengan tentunya pendidikan yang benar, maka Nabi Yusuf ini akan memiliki masa depan yang gemilang, ya, dalam masalah ini. Ini yang pertama. Kenapa Nabi Yakub sampai mengatakan wa yu'allimuka min ta'wil al-hadits tadi. Yang kedua,
Ya, inna irtibatal anbiya bi'alamil ghaib lahu iddatu turuq. Ya, yang kedua, faktor kedua kenapa bisa memahami seperti itu dan sampai mengucapkan hal itu, kaitan para nabi dengan alam gaib itu memiliki beberapa jalan. Famarratan an tariqil ilhamatil qalbiyah, terkadang ya nabi bisa mengetahui suatu yang gaib itu dengan ada ilham al-qalbiyah yang sampai ke dalam hatinya. Wa taratan an tariqi malakil wahyu, terkadang juga melalui jalan malaikat pembawa wahyu. Wa ukhra an tariqir ru'yah, dan cara yang lain itu dengan melalui mimpi. Ya. Nah, karena itu mimpi para nabi itu selalu benar, ya. Wa birragmi min anna Yusuf lam yakun nabiyan fi dzalikal waqt, walaupun Nabi Yusuf itu belum jadi nabi pada waktu itu, lakinna ru'yatahu li hadhihi ru'ya dzatul ma'nal kabir, akan tetapi mimpinya ini memiliki makna yang besar, ya dulu ala annahu ala ayya an sayakuna lahu irtibatun bi alamil ghaib fil mustaqbal, yang menunjukkan bahwasanya dia akan memiliki kaitan dengan alam ghaib di masa yang akan datang. Wala budda ay ya'rifa ta'bir ar-ru'ya tab'an, dia pasti akan mengetahui ya ta'bir mimpi hatta yakuna lahu mithla hadzal irtibat, sehingga dia memiliki hubungan yang seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana seorang nabi memiliki tadi ya ilhamat qalbiyah ini, suatu perasaan yang tajam gitu ya. Anda pernah dengar waktu di pesantren Ustaz Hamid suka mengingatkan ya, satu hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'min. Ini bukan Nabi ya, artinya firasat seorang mukmin yang saleh ya. Itu terkadang memiliki firasat yang tajam gitu. Ya. Kalau Nabi ini kan ilhamat qalbiyah, ya. Itu bisa saja Allah berikan kepada seorang yang saleh, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kamu dengan firasatnya seorang mukmin, karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkadang seperti itu ya. Orang-orang yang saleh ya, bagaimana firasatnya itu tajam ya, seperti itu. Yang ketiga, hifdzul asrar, ini yang bagian terakhir ya. Minad durusil lati nastal, menjaga rahasia ya. Minad durusil lati nastal hamuha ya. Nastal hamuha min hadzal qasmi min al ayati an nahfadzal asrar. Ya, dari pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil manfaat dari sini, yaitu dari ayat ini, yaitu bagaimana kita harus menjaga rahasia. Wa yanbaghi ay yutabbaqa hadzal darsu ahyanan hatta amamal ikhwah, dan hendaknya pelajaran ini diterapkan walaupun itu di depan saudara-saudara sendiri. Fadaiman, kalau itu rahasia ya harus dijaga. Fadaiman taqau fi hayatil insan asrarun law udhi'at wa fashat bata mustaqbaluhu aw mustaqbal mujtama'ihi ma'radan lil khatar. Ya, karena selalu terjadi dalam kehidupan manusia rahasia-rahasia, kalau ada rahasia kemudian disiarkan, diumumkan dan menyebar, maka itu akan membuat masa depan orang itu yang menyebar rahasia atau masa depan masyarakatnya akan menghadapi bahaya. Wal muwadhafatu ala hifdzi hadhil asrar dalilun ala si'atir ruh wa tamallukil iradah. Kebiasaan untuk menjaga rahasia ini, itu adalah sebagai bukti atas luasnya jiwa orang dan bagaimana dia dapat menguasai iradahnya, keinginannya. Ya. Karena itu penting ya.
Kadang-kadang kita dengar sesuatu, ya. Orang tuh kalau ada yang apa ya bilang istilahnya, ada segala sesuatu yang didengar diungkapkan semuanya. Nggak mesti gitu. Apa yang kita dengar, apalagi kalau itu rahasia. Sedangkan hal-hal yang biasa aja, ya, nggak mesti segala yang didengar harus diungkapkan. Ya. Ada mungkin hadis Nabi bilang, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bima sami'. Cukuplah seorang dianggap berdusta kalau dia ngomongin semua apa saja yang dia dengar, seperti itu. Apalagi kalau itu ada rahasia, ya. Jadi ini dalilul ala sa'atir ruhi wa tamallukil iradah. Fakathirun min dhi'afis syakhsiyah. Banyak dari orang yang kepribadiannya lemah, awqa'u anfusahum aw mujtama'ahum fil khatar bisababi ifsya'il asrar. Mereka menjerumuskan diri mereka atau masyarakat mereka dalam bahaya bisa babi ifsya'il asrar, dengan disebabkan mengungkap rahasia. Orang apa aja yang didengar dijelasin seperti itu, diungkapin, akhirnya ya dirinya atau masyarakatnya tertimpa bahaya seperti itu. Wa kam yaral insanu min masa'atin wa dararin li'annahu taraka hifdzal asrar. Berapa banyak, ya, dari manusia yang menyaksikan berbagai keburukan, bahaya karena dia tidak menjaga rahasia. Penting sekali, ya. Wa fi hadzal majal warada haditsun anil Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salam. Idz qala, ya, dalam masalah ini ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha. Beliau mengatakan, la yakunul mu'minu mu'minan hatta takuna fihi thalathu khisalin. Ya, tidaklah seorang mukmin menjadi mukmin yang sejati sampai di dalam dirinya terdapat 3 perkara ini. Sunnatun min rabbihi, sunnah dari Tuhannya. Wa sunnatun min nabiyhi, dan sunnah dari nabinya. Wa sunnatun min waliyihi, dan sunnah dari walinya. Fa amma sunnatu min rabbihi fa kitmanus sir. Ya, sunnah dari Tuhannya adalah menyembunyikan rahasia. Wa amma sunnatu min nabiyhi, ya, adapun sunnah dari nabinya, fa mudaratun nas, ya, artinya melakukan hubungan kepada manusia. Wa amma sunnatu min waliyyi fasabru al ba'sa wad dharra. Adapun sunnah dari walinya, ya, artinya para imamnya, pemimpinnya, sabar di dalam menghadapi ba'sa wad dharra, ya, kesulitan dan mara bahaya. Wa warada haditsun al Imam Shadiq yaqul sirruka min damika fala yujriyanna min ghairi audajik. Ya, rahasia kamu itu adalah bagian dari darah kamu, maka janganlah, ya, yang mengalirkannya itu rahasia tersebut, ya, selain, ya, urat nadimu sendiri, ya, seperti itu. Nah, ini riwayat-riwayat, ya, tapi ya, dari apa yang kita baca dari ayat Quran, memang, ya, rahasia itu penting untuk dijaga. Bahkan apalagi ketika itu menjadi rahasia yang mengandung risiko yang besar, berapa banyak orang sampai disiksa pun dia tidak mau mengungkapkan rahasia tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini pembahasan cukup panjang dari ayat 4 sampai 6, ya. Itu dari ayat-ayat Quran ini kita akan mengungkap banyak hal. Saat ini mungkin kita bahas seperti ini, nanti akan, kalau kita ulangi lagi, bahas lagi, nanti akan terungkap lagi rahasia-rahasia di balik firman-firman Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Karena itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makin berlalunya waktu, ya, maka makin terungkap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an ini. Jadi makin jelas nanti,
ya, makna-maknanya. Kalau dahulu mungkin sudah diterjemahkan, sudah ditafsirkan ya, dalam porsi tertentu sesuai dengan pengetahuan dan ilmu dari para ulama terdahulu seperti itu. Tapi makin ke sini ya akan makin luas karena ilmu ulama sekarang ya, juga membaca ilmu yang ulama yang terdahulu, di samping terdapat juga ilmu yang baru dari perenungan dan penelitiannya sehingga bertambah terus. Itulah ya, keajaiban Al-Quran ya, yang diungkapkan oleh salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, la tanqadhi ajaibuh. Keajaiban Al-Quran ini tidak akan habis dan juga tidak akan lekang atau lapuk karena sering diulang-ulang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, udah mau jam 7, apa ada yang mau ditanyakan? Tapi ini kemarin sama seperti yang kemarin ya, masih membahas tentang mimpi. Anda rasa cukup ya? Atau mau ada yang ditanyakan? Salah Husain nggak hadir nih. Mungkin ini Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi istiqlalur ruh itu artinya kemandirian ruh. Mana ruh berinteraksi dengan dunia yang lain. Maaf ya, mu'alif kadang-kadang suka dalam penjelasannya antara ruh dengan nafas campur gitu ya. Ya memang kalau ruh itu kan min Allah. Tapi yang dijelaskan dalam surah Az-Zumar itu an-nafas ya, jiwa ya. Karena memang diri kita ini terdiri kan dari 3 unsur, ada jasad, ada nafas, ada roh gitu ya. Kalau jasad ini dari tanah, roh dari Allah, ya. Nah, jiwa inilah yang memiliki tanggung jawab tadi. Ya, yang akan ditanyakan nanti jiwa kita ya, dipertanyakan. Nah tadi roh memiliki istiqlal. Roh ini memang memiliki Mahdi bilang tadi, ketidakterikatan, kebebasan. Tapi dalam hal mimpi tadi, kemandirian. Nah, ya, karena roh itu dari Allah, ya, roh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, roh dari Allah. Oleh karena itu sering digambarkan bagaimana manusia itu ada unsur Rabbani dari Allah yaitu ruh, ada unsur ardi, unsur dari bumi yaitu jasad ini dari tanah. Mana di antara keduanya ini yang menguat, ya, dia akan mulia seperti itu. Menguat rohani kepada Allah, nah jiwanya ini. Jadi jiwa antara keduanya ini. Jiwa dia itu terangkat ke Rabbani, ya, dia akan menjadi mulia. Tapi kalau jiwa ini lebih condong kepada bumi, ya, maka dia akan hina. Seperti yang Allah gambarkan, yang disebut Bal'am bin Ba'ura dalam kisah seperti itu. Yang Allah ceritakan, ya, walakinnahu akhlada ilal ardi. Ya. Bagaimana ada diceritakan dalam Al-Quran kan, tentang seorang yang Allah berikan ilmu, ya, sehingga diriwayatkan orang di zaman Nabi Musa, ya, memiliki doa yang mustajab, ya, karena diberikan ilmu dari Alkitab. Dan mereka, dia ini orang yang saleh seperti asalnya, tapi kemudian tergoda oleh kemewahan dunia, akhirnya diikutin itu. Ya, dia tergoda, tertarik, ya, dengan syahwat duniawi. Ya, walau syi'na la rafa'nahu walakinnahu akhlada ilal ard. Kalau kami kehendaki, kami akan angkat dia, tapi enggak, tuh orang akhlada ilal ard. Dia lebih mau, ya, tetap di bumi. Arti daya tarik buminya itu artinya lebih condong kepada
kesenangan duniawi. Akhirnya Allah hinakan dia. Ya, seperti itu. Nah, ini itu kedudukan antara roh dengan jasad tadi. Nah, jiwa ini, yang jiwa tadi ketika mimpi itu jiwalah yang melanglang buana. Dia tidak terikat dengan jasad tadi. Dia tidak terikat dengan jasad sehingga dia bisa melihat masa lampau, bisa melihat masa lalu seperti itu. Dan juga bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Karena mereka sama-sama di alam arwah. Ya, di alam di luar, di dimensi yang bukan di dimensi kita di dunia ini. Mereka sama-sama di dimensi tersebut. Sehingga tadi seperti yang dikisahkan dalam kisah Ibnu Katsir, orang yang berziarah itu dan ada orang yang mimpi. Dia bisa bertemu dengan Rasulullah karena sama-sama di dalam alam yang sama seperti itu. Rasulullah nggak bisa langsung beritahu kepada si Badui tadi, oh Allah, karena beda. Kalau ini nggak mungkin kan, wa min bainihim barzakhun ila yaumi ba'tsun, antara kita dengan orang yang meninggal itu ada barzakh. Nggak bisa menembus seperti itu. Rasulullah pun pernah berbicara kepada orang-orang yang sudah mati di perang Badar. Ya, Abu Jahal, yang waktu itu dan para pemimpin Quraisy yang bergelimpangan mati di perang Badar. Rasulullah berbicara kepada mereka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inna qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Apakah kalian sudah dapati kenyataan apa yang Allah janjikan kepada kalian? Kalau kami sudah ngalamin apa yang Allah janjikan ini. Ya. Lalu Sayyidina Umar sampai berbicara kepada Nabi, ya Rasulullah innahum juthats. Ya Rasulullah, kok Rasulullah ngomong ke mereka, kan mereka sudah bangkai. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, innahum la asma'u minka. Hei Umar, mereka sebenarnya lebih tajam pendengarannya dari kamu. Walakinnahum ghaira annahum la yutiqun. Hanya saja mereka itu nggak bisa ngomong. Karena untuk berbicara, karena di samping ada barzah, untuk berbicara kan dulu manusia berbicara dengan lidah kan. Nah lidahnya ini udah jadi bangkai, udah nggak bisa bergerak seperti itu. Mereka nggak bisa jawab. Tapi mereka mendengar, yaitu mereka di alam arwah itu dengar seperti itu. Nah begitu juga Rasulullah SAW ketika si Badui tadi mengungkapkan keluh kesahnya, Rasulullah dengar, tapi Rasulullah nggak bisa jawab ke si Badui tadi secara langsung. Oleh karena itu melalui mimpi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana izinkan si orang yang ada di tiang tadi bermimpi. Akhirnya di mimpi itulah bertemu dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah kasih tahu seperti itu. Nah ini jiwa itulah yang keluar dari jasad seperti ini. Ini sering kita baca dan berulang kali ada mu'allif suka campur aduk gitu antara jiwa dengan ruh seperti itu. Memang kalau dahulu kadang-kadang belum ada yang bisa tamsilkan bagaimana korelasinya antara tadi 3 unsur tadi, jiwa, jasad, dan ruh. Kalau sekarang kita bisa gambarkan, sekarang kan makin kemari makin canggih, itu kita gambarkan dengan laptop ini, atau komputer atau HP. Kalau jasad itu ibarat perangkat kerasnya, hardware-nya. Kalau jiwa itu ibarat software-nya yang melakukan berbagai aktivitas di sini, berbagai program seperti itu. Dan kalau roh itu adalah powernya seperti itu. Makanya sering ada power itu kan Allah gambarkan orang ada yang lemah powernya, lalu Allah kuatkan. Fa'ayyadahum biruhim minhu. Orang-orang yang beriman seperti Allah perkuat lagi rohnya. Jadi powernya itu diperkuat sehingga dia dapat menghadapi berbagai tantangan seperti itu.
Ya, analisa cukup sampai sini. Insya Allah kita akan membahas lagi di pertemuan yang akan datang ayat 7 sampai 10. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك عصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.